persembahan kasih-Mu mengubah jika ku akui. Amin. Semua dosaku Kau setia dan adil Tuhan. Amin. Setia dan adil dan sucikan dari segala yang jahat. Semua bersuka cita. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Oh, 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 tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas nyatakan Yesus kebenaran adalah pilihanku. Semua menaruh lagi Tuhan. Gerakkan tanganmu semua. Amin. Haleluya. Nyatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ini komitmen kami Tuhan. Tak ingin kompromi. Yes, amin. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Semua. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Oh, oh, oh. Bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapa, parara. Yeah, yeah. Pararapa, parara. Rapa, parara. Pararapa, parara. Oh, oh. Pararapa, parara. Sorakan haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Kau berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kau Raja penguasa semesta ini Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus. Amin. Kami memuji-Mu. Segenap hatimu mari nyatakan. Pencipta semesta, memberi kehidupan layak ditinggikan. Oh, oh, tak tanya tak
Puji Tuhan Yesus. Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Semarang. Kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita bersama-sama memperingati Paskah, di mana Tuhan Yesus yang telah bangkit dan telah mengalahkan maut, Tuhan Yesus hidup untuk kita semua. Dan juga welcome home kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama kami, dan bagi Anda yang belum tergabung di dalam Connect Group. Agar kami dapat mengenal Anda lebih dekat lagi, dan apabila Anda memerlukan informasi seputar Connect Group dan Gereja Mawar Sharon, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08 222 3390. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur, bisa memberikan dengan cara transfer ke rekening berikut ini sesuai dengan lokasi gereja lokal Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan sebentar lagi sebelum kita bawa persembahan ucapan syukur kita dan persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan Yesus yang hari ini kami peringati, Engkau Allah yang hidup selama-lamanya. Engkau Tuhan Yesus yang menang atas maut. Tuhan, sungguh kami percaya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biar kiranya Engkau menguduskan setiap hati kami. Biar kami bawa persembahan ini dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan sukarela. Biar Engkau berkenan atas setiap persembahan kami. Ini Tuhan, persembahan kami yang lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Darah yang tercurah, Kau menebus setiap dosa, menanggung beban derita. Bilur-Mu menyembuhkan, tiada yang seperti-Mu. Surga bumi menyembah bagi Dia Anak Domba. Pujian, hormat dan kuasa, karya salib-Mu memberi keselamatan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bagi Anak Domba. Semua tinggi nama-Mu berkuasa. Di atas segala nama, menyembuhkan yang terluka. Serukan Yesus, Yesus Kau cahaya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Surga bumi menyembah bagi Dia Anak Domba.
Pujian, hormat dan kuasa, karya salibmu memberi keselamatan bagi Dia, bagi Dia anak domba. Pujian, hormat dan kuasa, karya salibmu memberi keselamatan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur. Karya salibmu memberi Terima kasih, kami percaya. Sekali lagi kami yakin karya salibmu Tuhan. Amin, amin. salibmu memberi keselamatan. Haleluya Tuhan, sorak-sorai bagi Dia yang layak menerima yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Paskah, di mana kami yakin dan percaya bukan hanya Engkau mati di atas kayu salib, tapi 3 hari kemudian Engkau bangkit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami mengerti apa yang perlu Tuhan kami lihat di dalam anugerah-Mu. Kami menjalaninya ya Tuhan dengan kekuatan dan anugerah Tuhan, sehingga hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu berbicaralah, bersabdalah Tuhan kepada kami semua, meskipun hari ini kami tidak bisa bertemu secara fisik Tuhan. Tetapi kami meyakini kami semua duduk di ruangan VIP yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Jamah setiap umat-Mu, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang bersyukur, bersuka cita atas hari ini, katakan sama-sama haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, meskipun pada kesempatan kali ini pula kita tidak bisa bertemu secara fisik di dalam ibadah bersama-sama, tetapi saya meyakini bahwa kita duduk di ruangan VIP yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Jadi mari buka hati kita bersama-sama, karena Tuhan sanggup menjamah dan mengubahkan hidup Anda dimanapun Anda berada. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Raya Paskah. Yesus kita, Juru Selamat kita, bukan hanya mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian Dia bangkit dan memberikan hidup yang baru dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya tidak seorang pun di antara kita yang hidupnya sia-sia. Tapi kita mengerti dengan benar, memaknai persis seperti yang Tuhan kehendaki. Dan sepanjang waktu-waktu ini pula saya berkhotbah dari kitab Pengkhotbah. Yang saya beri tagline adalah rahasia hidup bahagia dan penuh arti. Jadi seri pengajaran kitab Pengkhotbah dengan tagline rahasia hidup bahagia dan penuh arti. Dan saya berdoa supaya kematian dan kebangkitan Yesus tidak pernah kita sia-siakan di dalam hidup kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasal yang kedua dari kitab Pengkhotbah. Dan saya kasih judul menikmati anugerah Tuhan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama, kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Perhatikan ayat yang pertama dan yang kedua. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Mengenai kegirangan, apa gunanya? Beberapa waktu yang lalu kita membahas, pasal yang pertama kita tahu Pengkhotbah atau Kohelet ini adalah Raja Salomo. Dan pasal yang kedua ayat yang pertama langsung dia ingin ngetes yang namanya kegirangan atau kesenangan. Siapa sih manusia yang tidak mau hidup bersuka cita, hidup senang sehingga bisa tertawa? Siapa yang lebih suka kesedihan? Saya rasa hampir setiap kita lebih suka sesuatu pengalaman yang menyenangkan, mengembirakan, membuat kita tertawa. Tapi realita kehidupan dalam perjalanan hidup ini tentu saja bukan hanya peristiwa-peristiwa menyenangkan yang membuat kita tertawa gembira. Tetapi pasti atau selalu saja ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan yang kadang membuat kita sedih atau membuat kita bahkan menangis. Dan ketika Salomo menguji, mari katanya menikmati yang namanya menguji kegirangan, nikmati kesenangan. Dia simpulkan ternyata tertawa itu sebuah kebodohan.
kegirangan itu apa gunanya? Bapak Ibu Saudara, bukan berarti tertawa itu sia-sia atau kita gak boleh tertawa atau gak boleh gembira. Anak-anak Tuhan bukan berarti sedih selalu atau serius terus. Tetapi kita memahami, menyadari sesuatu yang mendatangkan kegembiraan di dalam hidup kita ternyata tidak selama-lamanya akan bisa memenuhi hati kita yang kosong atau bersifat kekal. Selalu saja ketika kegembiraan, pengalaman kegembiraan kita lewati, selesai, lalu kita akan menghadapi peristiwa atau kejadian berikutnya. Ibarat seperti seorang anak kecil, pengen makan coklat, pengen makan permen. Dia pengen minta sekali kepada orang tuanya, dibelikan orang tuanya permen atau coklat. Dia merasa setelah dapat permen atau coklat, dia akan terus merasa senang menikmati permen atau coklat itu. Tapi kita tahu setelah permen atau coklat itu habis, rasa nikmat di mulut, rasa manis di mulut, seketika itu juga hilang. Sama juga dalam perjalanan hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita berkat sehingga kita bisa menikmati dan tertawa dan gembira. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita perlu menyadari kadang ada kesedihan, kadang ada kegembiraan. Oleh karena itu lewati atau jalanilah di dalam Tuhan. Sehingga pesan saya adalah kalau kita sedang senang, jangan berlebihan. Nikmati itu di dalam Tuhan. Tapi kalau ada di antara kita sedang bersedih hati, jangan sampai terhanyut. Karena kesenangan atau kesedihan tidak akan selama-lamanya ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu yang senang jangan terlalu berlebihan. Nikmati semua anugerah dan berkat Tuhan. Kalau sedih jangan juga terlarut sehingga kita merasa putus asa. Karena kesedihan pun ada waktunya, ada masanya. Itu akan lewat. Ayat yang ketiga, Salomo melanjutkan, aku menyelidiki diriku. Dia membuat ujian atau tes personal kepada dirinya dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Bukan aja dia ngetes nguji kesenangan atau kegirangan atau kegembiraan. Dia coba ngetes tubuhnya sampai batas ambang limitnya. Dua hal yang dia tes. Tubuhnya dengan anggur yang memabukkan. Tapi akal budi atau hatinya dengan hikmat. Dia coba nguji, dia coba mencari keseimbangan. Sampai tubuhnya menikmati anggur itu. Dan otak pikiran akal budi atau hatinya sampai puas dengan hikmat. Hanya dengan satu tujuan, dia pengen tahu untuk apa sih tujuan hidup manusia. Tapi nanti kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya, kita dapati apa yang coba diusahakan, apa yang coba diuji Salomo terhadap dirinya sendiri pun tak akan membuahkan hasil atau jawaban yang memuaskan dia. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dalam kehidupan ini mau tubuh kita, mau pikiran, mau hati kita, Tuhan berikan sebagai sumber daya yang perlu kita kelola dengan baik. Tapi kalau kita menikmatinya, menjalaninya di luar Tuhan, kita akan lihat ayat-ayat berikutnya, ternyata segala sesuatu juga sia-sia. Saya teringat sebuah buku yang booming atau meledak, bestseller tahun-tahunan yang lalu, ditulis oleh seorang pendeta namanya Rick Warren. Judul buku ini adalah The Purpose Driven Life. Ada 5 tujuan hidup menurut beliau, menurut Rick Warren. Manusia katanya dirancang untuk kesukaan Allah. Yang kedua, manusia dibentuk menjadi keluarga Allah. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, manusia dibentuk untuk melayani Allah. Yang kelima, manusia diciptakan untuk sebuah misi. Dalam buku ini, Pastor Rick Warren mencoba menjelaskan apa sih tujuan hidup manusia. Ada baiknya kita renungkan juga 5 hal ini dalam perjalanan hidup kita. Ketika Salomo ribuan tahun lalu dia coba menguji dirinya dengan tubuhnya dengan anggur yang memabukkan. Dan akal budinya dengan hikmat. Dia mencoba mencari makna tujuan hidup yang sesungguhnya. Apa yang ditulis Rick Warren, biarkan menjadi cerminan juga di dalam hidup kita. Apakah kita sudah menemukan tujuan hidup dan melakukan dan mengerjakan di dalamnya setiap hari dalam hidup kita. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Kita boleh bergembira, kita boleh bersedih. Tapi kita akan melihat bahwa ternyata segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau kita tidak lewati, kalau kita tidak jalaninya seturut kehendak dan rencana Tuhan.
Salomo lalu melanjutkan ayat yang keempat. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dia buat proyek-proyek, mega proyek atau proyek yang besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Dan menamainya dengan rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Salomo tidak berhenti, dia coba lakukan ini dan itu. Bahkan dia berpikir, kalau aku mengerjakan proyek-proyek besar, proyek-proyek hebat, mungkin aku bisa menemukan arti hidup atau aku bisa menikmati kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara, proyek-proyek besar yang dilakukan Salomo, karena Salomo adalah seorang raja yang punya semua sumber daya, betul-betul ini proyek yang sangat besar, gedung-gedung yang luar biasa di zaman itu. Kalau hari ini kita bisa sebut sebagai gedung-gedung pencakar langit. Proyek-proyek yang luar biasa. Saya catat ada beberapa proyek besar berupa bangunan yang Salomo dirikan. Yang pertama dia dirikan bait Allah. Tidak tanggung-tanggung 7 tahun dia dirikan. Ada dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Yang kedua dia bangun istananya sendiri. 13 tahun lamanya. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 10. Yang ketiga dia punya gedung. Dia sebut sebagai hutan Libanon dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 17. Tidak berhenti sampai di situ. Dia menikah dengan seorang putri Firaun. Dia buatkan istana khusus dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 24. Dan catatan saya terakhir, dia bangun beberapa kota berkubu, kota berbenteng. Seperti Hasor, Megiddo, Geser, Bet-Horon, Baalat, dan Tadmor. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 15, 17, dan 18. Oh ini bangunan-bangunan yang luar biasa, mega project. Kalau hari ini istilahnya adalah gedung pencakar langit. Dia coba lakukan ini dan itu. Dia buat taman, dia tanami, dia lakukan perkara-perkara besar hanya untuk menemukan apakah dia dapat menemukan kenikmatan atau arti kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada yang salah tentu saja Bapak Ibu Saudara kita berpikiran besar, bervisi besar. Kalau Tuhan mempercayakan kita dalam pekerjaan atau bisnis karir kita. Proyek-proyek yang besar jumlahnya lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Saya yakin kepercayaan Tuhan garaplah dengan baik, dengan segenap hati. Jangan setengah hati. Sama juga kalau dalam pelayanan misalkan Tuhan percayakan proyek-proyek besar. Bukan berarti proyek-proyek besar itu adalah proyek yang salah atau keliru. Kerjakan juga dengan segenap hati. Tapi perlu kita sadari arti hidup kita tidak terletak kepada proyek-proyek besar itu. Tapi kepada rencana Tuhan yang kita selesaikan lewat proyek-proyek yang begitu besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Salomo membuat proyek-proyek ini dan kalau kita baca riwayat kerajaan Israel atau Raja Salomo atau setelah Raja Salomo. Ironis sekali seluruh bangunan-bangunan kejayaan di masa pemerintahan Salomo dihancurkan oleh musuh-musuh Salomo setelah itu. Ironis apa yang dibangun puluhan tahun, belasan tahun, tahunan hanya untuk membangun gedung-gedung yang megah hancur sekejap oleh musuh-musuh dihancurkan begitu rupa. Akhirnya Salomo ada catatan khusus. Dia tulis dalam Mazmur 127. Dia berkata demikian ayat 1 dan 2 sebuah Mazmur yang sangat terkenal. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah katanya. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dia simpulkan demikian. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Salomo akhirnya menyadari setiap proyek besar, setiap proyek-proyek yang hebat yang dia kerjakan. Kalau hanya usaha dia, kalau hanya keinginan dia, kalau hanya memuaskan hawa nafsunya dia saja, ternyata segala sesuatu sia-sia katanya. Sia-sia membangun rumah, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Karena Tuhan memberikan anugerah kepada yang dicintainya, bahkan pada waktu dia tidur. Dalam kehidupan ini, bertanggung jawablah kerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mau proyek kecil, mau proyek besar. Mau proyek sederhana, mau proyek yang spektakuler. Kerjakan itu karena kita tahu Tuhan memanggil kita untuk menyelesaikannya. Tapi kepuasan hati kita, tujuan hidup kita bukan terletak di dalam proyek-proyek itu.
Tetapi di balik proyek itu kita harus mengerti apakah ada rencana Tuhan yang perlu kita selesaikan atau tidak. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Salomo berkata demikian dan ditulis dalam Alkitab kita. Bukan berarti kita anti mengerjakan proyek besar atau proyek kecil, mengerjakan tanggung jawab kita. Tetapi justru Alkitab menuntun kita segala sesuatu yang kita bangun sia-sia kalau Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Itulah yang perlu kita fokuskan dalam perjalanan hidup. Sambil kita menyelesaikan mau proyek besar mau proyek kecil. Kalau Tuhan izinkan berarti sama saja Tuhan menuntut kita untuk kita bertanggung jawab. Ayat 7, aku membeli budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi, dia berkata, siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Biduanita kalau hari ini mungkin artis, aktor begitu. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Ayat 9, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Bukan hanya proyek besar, bukan hanya membuat kebun, bukan hanya membuat tanaman-tanaman atau kebun-kebun yang besar. Siklus orang sukses dan berhasil dalam kehidupan atau sukses kehidupan biasanya dimulai dengan seseorang bekerja keras. Setelah mapan dia ekspansi, dia memperbesar usahanya. Semakin besar usahanya dia tambahkan aset. Dan akhirnya dia mau menikmati leisure. Dia coba menikmati segala sesuatunya. Bukankah itu siklus kehidupan manusia? Berusaha bekerja dengan keras. Setelah usia tertentu, setelah pendidikan dilewati, lalu mengambil pekerjaan keras atau bisnis dikerjakan, digarap dengan keras. Dengan tujuan mapan dengan tujuan tambah aset, dengan tujuan terus ekspansi, dengan tujuan supaya bisa menikmati. Dan itu juga yang Salomo lakukan persis di dalam hidupnya. Dia tambahkan ini dan itu, dia usahakan ini dan itu. Bahkan ayat 8 dikatakan, aku mengumpulkan bagiku juga perak, emas, harta benda raja-raja. Di zaman Salomo, karena begitu kayanya kerajaan Israel waktu itu, perak tidak dihargai. Karena begitu banyak seperti batu di pinggir jalan. Begitu kaya, begitu hebat. Tapi kita akan lihat apakah Salomo menemukan arti tujuan hidup yang sesungguhnya dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Kembali ayat ini ditulis, kitab ini ditulis bukan untuk membuat kita malas. Lalu kita berpikir dan berkata, toh Salomo saja yang hebat, yang luar biasa, mencapai banyak hal saja. Ternyata hidupnya dia merasa sia-sia. Kalau gitu mari kita malas bersama-sama. Bukan Bapak Ibu Saudara. Justru kita pengkhotbah ini dicatat untuk mengingatkan kita. Kerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan segenap hati, dengan kerja keras. Nikmati itu juga karena Tuhan yang memberikan karunia untuk kita menikmati. Tapi ingat baik-baik dalam perjalanan hidup kita tetap ada tujuan dan kehendak Tuhan yang perlu kita selesaikan. Pencapaian prestasi apa yang kita dapat bukanlah akhir segala-galanya. Salomo berpikir setelah lakukan A, B, C, dan D. Itulah akhir kehidupan. Disitulah ditemukan tujuan hidup yang sejati. Ternyata bukan. Ayat yang ke-10 dia lanjutkan. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan dia bisa lakukan itu karena dia raja, dia punya otoritas, dia punya kekayaan, dia punya hikmat. Dia lakukan apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku, itulah buah segala jeripayahku. Ayat yang ke-11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah. Lihatlah, dia simpulkan demikian. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kata jeripayah, salah satu kata favorit dalam kitab pengkhotbah. Kohelet pengkhotbah Salomo mengulang sampai 31 kali di sepanjang kitab pengkhotbah. Dia berkata jeripayah. Jeripayah, jeripayah. Bapak Ibu Saudara, saya meyakini anak-anak Tuhan
Kita pun perlu rajin, kita pun perlu bekerja keras. Ya kerja dengan hikmat juga bekerja dengan segenap hati. Karena tidak ada pengangguran, tidak ada kemalasan dalam kerajaan sorga. Tetap semua kita harus berjerih payah, harus bekerja keras atau melakukan tanggung jawab tugas yang Tuhan percayakan. Entah dalam keluarga kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Atau kita sebagai anak di rumah. Atau kita sebagai seorang student, pelajar atau mahasiswa, lakukan tanggung jawab kita. Entah sebagai hamba Tuhan sekalipun, entah sebagai seorang karyawan atau bos atau business owner sekalipun. Lakukan tanggung jawab kita dengan sekuat tenaga, dengan jerih payah Bapak Ibu Saudara. Tapi kabar baik mengenai jerih payah adalah itu bukanlah tujuan akhir. Kalau kita berpikir pekerjaan, kesibukan, jerih payah adalah tujuan akhir hidup kita. Kita akan menemukan persis seperti yang Salomo hadapi. Yang dia temukan, dia berkata, aku berjerih payah. Aku lakukan A, B, C, dan D. Dia lakukan mega proyek besar. Bangun gedung, bangun kebun, tambahkan budak, tambahkan lembu sapi, tambahkan emas, perak. Dia buat seluruh kerajaannya jadi kerajaan yang berjaya. Dan itu dia berkata jerih payahku. Tapi dia simpulkan tadi dalam ayat 11 bagian B. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara, tetaplah beraktivitas dengan baik. Lakukan tanggung jawab kita, tuntaskan sampai akhir. Tapi kembali, ingat rencana, tujuan dan kehendak Tuhan melalui setiap tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pencapaian prestasi bukanlah tujuan akhir kita. Jerih payah bukanlah tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita sepanjang kita hidup di atas muka bumi. Apakah kita menyelesaikan rencana dan kehendaknya? Apakah kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan kehendaki? Dimanapun kita berada atau level usia atau level kehidupan kita apapun. Selesaikanlah kehendak dan rencana Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan hikmat. Karena Tuhan menyertai. Kalau hari ini kita berjerih payah, saya dorong nikmati dengan keluarga kita, apa yang telah kita usahakan, dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Tetapi sambil terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Dia. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Di awal dia nguji kegirangan, tertawa itu katanya sia-sia. Lalu dia coba dengan aktivitas, lakukan proyek besar, bangun ini dan bangun itu pun juga sia-sia. Lalu dia mencoba, lalu aku berpaling. Dia mencoba lagi, dia ngetes lagi hidupnya, dirinya. Bagaimana dengan hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat memang melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Dia mewakili orang berhikmat. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, ini pun juga sia-sia. 16, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan dia berkata, orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Setelah dia menguji kegirangan, tertawa, melakukan proyek-proyek besar, dia coba mengetes hikmat, kebebalan, kebodohan. Dia memang berkata, dia menyimpulkan hikmat memang jauh melebihi kebodohan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Alkitab mengajar kepada kita untuk kita bodoh, untuk kita malas, tidak mau belajar, tidak menambahkan hikmat dan pengetahuan. Saya dorong justru Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup kita belajarlah, tambahkanlah hikmat dan pengetahuan terutama dari Alkitab kita. Supaya kita bijaksana dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena tanggung jawab kita semakin bertambah, hidup kita pun semakin bertumbuh, hikmat perlu kita tambahkan. Salomo menyimpulkan hikmat memang melebihi daripada kebodohan.
Tetapi di tengah-tengah hikmat yang ada, di tengah-tengah pengetahuan yang ada Bapak Ibu Saudara, kembali taruh itu di bawah takut akan Tuhan. Oleh karena itu Amsal pasal pertama ayat yang ke-7 ditulis oleh Raja Salomo juga, dia berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Tempatkanlah setiap hikmat pengetahuan di bawah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara demikian. Kita respect, kita menghormati, menghargai, mengasihi Tuhan. Tidak mau melukai hati Tuhan. Dalam perkataan, dalam sikap, dalam tindakan kita. Kita selalu berpikir apakah hal ini, hal itu menyenangkan hati dia atau mendukakan hati dia. Itulah takut akan Tuhan. Kalau kita punya prinsip, kita punya nilai yang firm, yang kuat. Bahwa hidup kita dilandasi takut akan Tuhan. Hikmat pengetahuan apapun yang kita tambahkan selalu kita letakkan di bawah takut akan Tuhan. Sehingga dengan hikmat, dengan pengetahuan yang begitu banyak, kita tidak akan sombong dan menganggap rendah orang lain. Atau menganggap diri kita sudah mengetahui segala hal. Padahal pikiran manusia, otak manusia hanya sebesar kepalan tangan kanan kita. Salomo memang mendapati hikmat melebihi kebodohan. Tapi dia melihat hal yang sama, ternyata dia berkata nasib manusia sama saja mau orang berhikmat mau orang bodoh. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Tadi saya dorong untuk kita juga tambahkan hikmat. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang bebal. Tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan, belajar dari Alkitab. Harus, perlu, tapi tempatkan itu di bawah takut akan Tuhan. Tapi setelah kita pun berhikmat, setelah kita pun bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat, tetap hati kita harus kita percaya penuh kepada Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Karena kalau kita merasa kita berhikmat, lalu ada masalah, kita ditimpa musibah, lalu kita menyalahkan Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku sudah berhikmat loh, aku sudah ngatur ini dan itu. Kok tetap peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi, lalu kita bersungguh-sungguh kita menyalahkan Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, kita bisa murtad juga dari Tuhan. Mau kita sudah menambahkan hikmat dan pengetahuan. Bulatkan hati kita dengan prinsip ini. Bahwa Tuhan itu pasti turut bekerja dalam segala sesuatu di balik setiap peristiwa dan kejadian. Punyalah rasa aman, hidup kita, nasib kita di tangan Dia. Bukan karena kita begitu berhikmat, meskipun hikmat tambahkan. Pengetahuan perlu ditambahkan. Supaya kita bisa melakukan, menyelesaikan tanggung jawab kita dengan baik. Tapi setelah ditambahkan pun, letakkan hati kita, hidup kita di tangan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, biar datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu dalam hidupku. Bukan karena hikmat kita diluputkan dari ini dan itu. Meskipun ada banyak masalah yang kita bisa terhindar kalau kita berhikmat. Tapi di balik semua itu percayalah akan kedaulatan Tuhan. Sehingga peristiwa yang buruk sekalipun kalau itu menimpa kita, orang-orang yang kita pikir kita berhikmat, kita tahu di balik semua itu Tuhan pasti turut bekerja. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita, bukan Tuhan yang jahat, tidak ada pertukaran bayangan kata kitab Yakobus. Artinya bukan berarti Tuhan kadang-kadang baik, kadang-kadang Tuhan jahat. Enggak, Tuhan enggak pernah kadang baik, kadang jahat. Dia selalu baik, Dia adalah Allah kasih itu. Tetapi kita tahu setiap peristiwa yang kita alami, mau kita di dalam Tuhan, mau kita berhikmat pun, tetap tenang dalam hati bahwa Tuhan di balik semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Asalkan bukan dosa, asalkan bukan pemberontakan dan pelanggaran. Ketika saya renungkan ayat ini, saya berpikir minimal ada 4 hal yang kalau bisa mengambil istilah Salomo nasib yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama adalah masalah. Mau kita anak Tuhan, mau kita bukan anak-anak Tuhan, mau kita orang berhikmat atau orang bodoh. Masalah itu pasti datang dalam hidup kita. Hanya bedanya orang yang berhikmat, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13 supaya kita dapat menanggungnya. Nasib yang kedua yang gak bisa dihindari, sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Sebaik-baiknya kita jaga kesehatan kita, tapi kadangkala namanya fisik gak sempurna, tetap saja tuh kita bisa flu, bisa batuk, bisa pilek, bisa demam, bisa radang. Padahal kita sudah olahraga, sudah jaga kesehatan, sudah makan dengan baik. Tetap saja tuh kadang-kadang sakit penyakit datang juga dalam hidup kita, mau berhikmat atau tidak berhikmat. Yang berhikmat saja bisa kena sakit, apalagi kalau kita tidak berhikmat dalam mengelola kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, bencana alam.
Ada bencana-bencana alam yang terjadi begitu rupa di luar kontrol kita. Dan yang terakhir, seperti yang Salomo berkata, toh orang berhikmat, toh orang bodoh, sama-sama akan mati meninggal dunia. Minimal 4 hal ini membuat kita rendah hati, kita yang merasa berhikmat. Kita yang merasa sudah lakukan ini dan itu, merasa tanda petik berjasa buat Tuhan. Minimal 4 hal ini membuat kita sadar, tetap kita adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas. Meskipun kita sudah lakukan yang terbaik, tambahkan hikmat ini dan itu. Tapi minimal 4 hal ini membuat kita rendah hati, membuat kita berkata, Tuhan meskipun saya sudah tambahkan hikmat, ternyata benar di balik semua peristiwa kejadian itu Tuhan tetap beracara, berperkara, Tuhan turut bekerja. Dengan begitu kita membuat kita rendah hati dan tidak sombong dengan setiap pencapaian, dengan setiap hikmat yang kita miliki, yang kita tambahkan. Tapi tambahkan terus hikmat. Apalagi kebenaran firman Tuhan supaya kita bijaksana di dalam melakukan segala sesuatu. Tapi taruhlah itu di bawah takut akan Tuhan. Dan percayalah dengan hati yang bulat, dengan hati yang total percaya penuh kepada Dia. Bahwa di balik semua itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ayat 17, oleh sebab itu aku membenci hidup. Salomo menyimpulkan, aku benci hidup kalau gitu. Tertawa, girang, bodoh, sia-sia. Lakukan proyek besar, percuma, dia berkata. Dia tambahkan hikmat, kebodohan, kebebalan, percuma juga. Nasib yang sama kok, orang bodoh, orang berhikmat. Dia simpulkan ini, ya sudah, aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah. Dia katakan lagi jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Dia simpulkan ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Salomo membuat kesimpulan sementara. Dia berkata, sia-sia dan aku benci hidup. Buat apa aku jerih payah? Tahu yang kita bangun, tahu yang dia bangun, Salomo berkata, satu saat dia akan harus wariskan kepada generasi di bawahnya. Dan memang benar, generasi di bawahnya belum tentu mengerjakan seperti Salomo dengan segenap hati. Bukankah sama dengan kita? Pekerjaan hari ini yang kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Bisnis yang kita bangun dari awal. Mungkin door to door kita lakukan dulu, jual produk kita atau jasa kita. Hari ini bisnis kita berkembang. Hari ini kita menikmati. Tapi sadar atau tidak, satu saat yang kita kumpulkan, pasti kita akan tinggalkan. Dan tak mungkin kita bawa ke dalam kekekalan. Dan ironisnya adalah, kalau kita meninggalkan apa yang sudah kita kumpulkan hari ini dengan jerih payah, lalu generasi di bawah kita, anak cucu kita lah taruh kata, lalu menyia-nyiakan, menghamburkan. Meskipun hari ini kita sudah mengajarin kepada anak-anak cucu kita, nak bekerja yang baik, nak belajar yang sungguh-sungguh, nak hidup takut akan Tuhan. Kita pun bertugas demikian. Siapkan pewaris berikutnya, pewaris yang siap, pewaris yang takut akan Tuhan. Tapi kita pun menyadari di satu titik, toh semua manusia punya free will, kehendak bebas. Anak cucu kita juga satu saat ketika dewasa akan memilih jalannya sendiri. Meskipun kita berharap semoga dia mengikuti jejak langkah kita yang kita mengerjakan dengan tekun, dengan giat, dengan takut akan Tuhan. Tapi toh kita juga menyadari setiap orang punya free will, kehendak bebasnya. Akhirnya Salomo menemukan, dia merasa segala yang diusahakan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kembali bukan berarti mari kita sembarangan kerjakan hidup ini. Justru ketika saya membaca untayan-untayan orang yang paling berhikmat menurut versi Tuhan sebelum dan sesudah dia yang namanya Salomo.
Saya semakin menyadari, atau kita harusnya semakin menyadari, justru kerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga, dengan sebaik mungkin, jangan asal-asalan. Lalu kemudian yang kedua, siapkan generasi penerus kita. Ketika kita bekerja keras, jangan juga mengabaikan kesehatan, waktu kita dengan orang-orang yang kita cintai tentu saja. Jangan membiarkan satu dua hal aspek kehidupan kita terbengkalai. Kerjakan semua dengan baik, dengan seimbang tentu saja. Tapi siapkan penerus kita dengan harapan siapa tahu penerus kita bahkan bisa melakukan jauh lebih baik daripada kita. Itu harapan kita. Tapi itulah manusia. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Hidup kita terbatas. Tapi kita pastikan di generasi kita atau dalam hidup kita, kita didapati menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, mau kita, mau ayah kita, orang tua kita, atau kakek nenek kita, atau cucu kita sekalipun, pada akhirnya setiap kitalah yang perlu mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Tidak bisa diwakilkan. Meskipun kita harus mengajarkannya kepada generasi di bawah kita, supaya mereka hidup pun takut akan Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan menuntut pertanggungjawaban pribadi lepas pribadi dalam hidup kita. Ayat 22, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik, dia berkata, daripada manusia, daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Akhirnya Salomo menyimpulkan, bagian kita adalah lakukan dengan sebaik mungkin. Dia berkata kalau kita makan, minum dan bersenang-senang, itu pun juga karena tangan Allah. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara, setiap aktivitas, setiap berkat anugerah yang kita bisa nikmati, meskipun itu adalah hasil kerja kita. Kalau kita bisa menikmatinya, baik diri kita maupun dengan orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, itu pun adalah anugerah pemberian Tuhan. Jadi kerjakan tanggung jawab kita dengan segenap hati. Hasilnya nikmati dengan orang-orang yang kita cintai, nikmati dengan benar, dengan bijaksana tentu saja. Tapi juga dikumpulkan untuk kita bisa sebagian, akhirnya kita bisa wariskan kepada generasi yang lebih muda. Tapi itulah hidup kita. Tuhan mau juga kita menikmati segala hasil usaha yang kita kerjakan. Nikmati dengan bijaksana. Karena itu pun adalah anugerah Tuhan. Ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Tuhan. Setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Meskipun itu jerih payah kita lalu kita nikmati. Percaya atau tidak, itu pun adalah anugerah Tuhan. Nikmati di dalam dia, berarti nikmati dengan bijaksana, nikmati dengan benar. Karena satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, akan pergi ke dalam kekekalan. Dan ayat 26, ayat yang terakhir demikian. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Salomo menyimpulkan ayat 26, kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang dikenan Tuhan. Bagaimana cara kita berkenan kepada Tuhan? Sederhana. Lakukan kehendak Tuhan. Bagaimana cara tahu kehendak Tuhan? Lewat firman-Nya. Ketika kita mendengar firman-Nya dengan segenap hati, lakukan dengan penuh ketaatan. Minta tolong Roh Kudus memberikan kekuatan. Lakukan saja taat. Karena kepada orang yang dikenannya Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih pengetahuan dan kesukaan. Kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Kalau tetap kita ngotot kepada kebebalan, kepada posisi kita berdosa, Salomo berkata orang berdosa ditugaskan cuma satu. Ngumpulin banyak hal lalu dikasih kepada orang benar. Betapa sia-sia kita sudah berusaha, sudah berjerih payah.
ternyata kita sendiri tak bisa menikmatinya. Karena kita adalah orang berdosa atau kita tidak mau berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ambil keputusan, jadilah orang yang berkenan, jadi orang yang benar. Karena kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Salomo sudah lakukan ini dan itu. Tertawa, lakukan proyek besar, kumpulkan budak lembu sapi, emas perak, kumpulkan biduan-biduan nita. Dia coba tes dengan hikmat, kebodohan, kebebalan, dia coba lakukan ini dan itu. Dia simpulkan ternyata ketika orang berkenan kepada Tuhan, ketika dia menikmati di dalam Tuhan, dia akan melihat anugerah Tuhan, dia bisa menikmatinya dalam perjalanan hidup. Dan sepanjang pasal yang kedua dari kitab Pengkhotbah ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan dalam hidup kita setiap hari. Aplikasi yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita senang tapi jangan berlebihan. Tapi kalau kita sedih jangan terhanyut. Karena kesenangan atau kesedihan ada masanya, ada jangkanya, ada batas waktunya. Kalau gembira, nikmati kegembiraan itu dalam Tuhan bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ceritakan, bersaksi bagaimana baik dan anugerah Tuhan dalam hidup kita sehingga orang-orang di sekitar kita pun merasakan kegembiraan. Tapi kalau tiba kita menghadapi hal-hal yang membuat kita sedih dan menangis. Bersedihlah, menangis setelah Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tapi jangan sampai terhanyut begitu rupa. Karena kesedihan kita pun ada batas waktunya. Sama seperti kegembiraan. Karena yang kekal dalam hati kita dan hidup kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, aplikasinya adalah nikmati hasil jeripayah kita dengan benar. Nah, bagaimana kita bisa menikmati kalau kita gak pernah bekerja keras atau malas-malasan atau pengangguran. Saya meyakini tak ada pengangguran, tak ada kemalasan dalam kerajaan sorga. Adanya adalah kerajinan, ketekunan nilai kerajaan sorga. Kerjakan dengan tekun, dengan rajin. Kalau kita student, kerjakan studi kita dengan rajin, dengan tekun. Kalau kita seorang pegawai, seorang business owner, kalau kita hamba Tuhan, kalau kita melayani di gereja, lakukan dengan tekun, dengan rajin, dan nikmati hasilnya. Karena apa yang kita usahakan, apa yang kita taburkan, apa yang kita tanam, pasti suatu saat kita akan tuai. Dan Tuhan izinkan untuk kita menikmati. Bukan orang lain nikmati dan kita tidak menikmati. Kebodohan berarti kesia-siaan kata Salomo. Nikmati setiap anugerah Tuhan. Nikmati setiap berkat Tuhan. Bahkan hasil jeripayah kita pun. Itu karena berkat dan anugerah Tuhanlah kita bisa menikmatinya. Jangan hanya mengumpulkan lalu kita gak nikmati. Satu saat ketika kita sudah tua kita gak bisa menikmati apa yang kita kumpulkan juga. Tapi nikmatilah dengan bijaksana. Bukan untuk memboroskan. Nikmatilah dengan keluarga kita pasti yang pertama. Dengan orang-orang yang lebih besar lagi lingkupnya di luar daripada keluarga inti kita. Nikmati dengan orang-orang itu. Bahkan jadilah berkat juga. Karena Tuhan pilih kita untuk kita jadi berkat bagi orang banyak. Dalam segala hal, dalam nasihat, dalam doa kita. Termasuk dalam keuangan, dalam teladan, dalam segala sesuatunya. Jadilah berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Dan aplikasi yang ketiga. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan warisan yang terbaik bagi generasi yang jauh lebih muda. Oleh karena itu kalau kita dikasih kesempatan untuk lakukan tanggung jawab kita, kumpulkan, kelola dengan baik. Lalu siapkan generasi di bawah kita, ajari anak kita tidak malas, ajari anak kita kalau hari ini mereka masih student, masih pelajar untuk sekolah atau kuliah dengan baik. Untuk mereka nambahkan hikmat pengetahuan mereka, berkembang secara intelektual di sekolah. Tapi jangan lupa juga pendidikan nilai iman, lewat gereja, apalagi terutama orang tua. Adalah orang yang bertanggung jawab pertama kali atas pertumbuhan iman anak-anak kita. Ajari anak kita banyak hal, nilai kehidupan, prinsip-prinsip iman, pengenalan akan Tuhan, mengenal Yesus Kristus. Seperti kita melayani juga ajari anak-anak kita lakukan hal yang sama. Pokoknya siapkan apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita. Berikan, percayakan kepada anak kita sesuai dengan level pengertian mereka juga. Ajari terus, doakan terus, impartasikan sesuatu. Sehingga ketika kita meninggalkan warisan, harapan kita, anak cucu kita pun bisa mengelolanya dengan baik. Tidak menghambur-hamburkan, tidak memboroskan. Bahkan ini doa kita, bukankah ini jadi doa kita? Generasi di bawah kita jauh lebih baik daripada kita. Karena setiap pengalaman, setiap pengetahuan dan hikmat yang kita sudah pelajari sepanjang hidup kita puluhan tahun. Kita ajarkan kepada anak cucu kita.
Siapkan generasi-generasi penerus yang akan menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat setiap aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, lakukan 3 aplikasi ini dengan konsisten dalam hidup kita. Setiap hari, lakukan tugas kita dengan baik. Kerjakan sampai tuntas. Jangan nanggung, jangan menyerah di tengah jalan. Kerjakan sampai garis akhir. Terus lakukan ini dan itu. Sambil kita tempatkan diri kita di bawah takut akan Tuhan. Dengan hati yang penuh percaya, bulat total penuh kepada Dia. Bahwa di balik segala peristiwa pasti Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau itu yang kita kerjakan, kita akan mendapat hidup kita. Tak akan pernah menjadi hidup yang sia-sia. Hidup kita yang singkat dan sementara ini, kita akan lakukan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Dan doa saya Bapak Ibu Saudara, mari selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Lewat perjalanan hidup kita, selama hidup kita yang singkat dan sementara. Kembali berita Paskah berbicara mengenai Tuhan mati lalu bangkit, kebangkitan Tuhan. Biarkan kebangkitan Tuhan tak akan pernah sia-sia. Karena dituntunnya kita masuk di dalam kehidupan yang baru. Hidup yang berarti karena kita berjalan dalam pusat kehendak Tuhan yang tepat dan yang sempurna. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala. Sejenak pejamkan mata kita. Arahkan hati kita kepada Dia. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Bagaimana di dalam perjalanan hidup Salomo dia coba lakukan ini dan itu. Akhirnya dia menyimpulkan segala yang dia nikmati pun adalah karena anugerah pemberian dari Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Kerjakan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Biar kami bukan hanya jadi pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama, jadikan doa kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Tiada terukur dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Haleluya Yesus. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Katakan bersama-sama. Kau tahu Hidupku jadi baru. Terima kasih ya Tuhan. Tiada kata terlukis haleluya Yesus. ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Ini doa kami. Haleluya. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Mari ulangi dari awal. Jadikan doa kita, jadikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, amin Tuhan. Haleluya. Menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosa. Katakan betapa berharga, kami percaya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Pejamkan mata kita sejenak, arahkan hati kita kepada Dia. Setelah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal kedua hari ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat untuk bisa mengelola kehidupan dengan baik, menjalaninya dengan baik. Berapa banyak yang berkata, Tuhan kalaupun senang, kami mau merasakan kesenangan, kegembiraan di dalam Tuhan. Gak berlebihan yang bagaimana merasa kegembiraan akan selalu terus menerus. Atau kami pun yang sedang bersedih hati, kami tidak akan terlalu terhanyut yang bagaimana meskipun mungkin kami harus meneteskan air mata, berduka, bersedih untuk beberapa waktu lamanya. Tapi kami tahu kegembiraan maupun kesedihan ada batas waktunya. Biar kami jalaninya dengan bijaksana di dalam Tuhan. Yang kedua, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan biarkan aku mengerjakan setiap tanggung jawabku, entah di keluarga, di pekerjaan, entah di dalam pelayanan, dalam hidup kita sosial masyarakat. Mengerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan menikmati hasil jeripayahnya juga. Dengan bijaksana tentu saja. Untuk orang-orang di sekitar kita, pertama keluarga kita tentu saja. Lalu siapkan diri kita juga jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Mungkin bukan keluarga kita, bukan darah daging kita. Tapi kita pun berdoa supaya mereka pun juga bisa menikmati setiap hasil jeripayah kita juga. Yang ketiga, berapa banyak kita yang berkata, Tuhan saya tetap akan mengajari generasi yang jauh lebih mudah. Menyiapkan mereka supaya mereka bisa mengelola setiap warisan. Apapun yang kita kumpulkan hari ini, toh kita akan tinggalkan. Tak akan dibawa ke dalam kekekalan. Kalau engkau berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu. Biarkan saya berdoa. Tuhan, namamu sebagai hamba Tuhan berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tangan kami taruh di dada kami sebagai wujud sebuah ekspresi doa penyerahan hak hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu di luar Tuhan, segala sesuatunya sia-sia. Meskipun kami bekerja dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga jeripayah. Tapi akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kami mau lakukan segala sesuatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Selalu Tuhan mengerti rencana kehendak-Mu itu. Dan Roh Kudus berikan kami kekuatan, tolong kami. Supaya kami ketika menyimpang ke kanan dan ke kiri, tarik kami kembali dalam pusat kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai. Supaya tak seorang pun hidupnya sia-sia. Tapi sepanjang kita pengkhotbah diberitakan rahasia hidup yang bahagia dan penuh arti. Setiap umat-Mu Tuhan menikmati, mengalaminya. Karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Materaikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Urapi setiap umat-Mu ya Tuhan. Limpahi dengan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan kembali lagu ini, refnya katakan sama-sama. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Haleluya. Kata terlukiskan. Amin, amin Tuhan. Ungkapkan syukurku. Kau telah ubah. Haleluya Tuhan. Hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk. Mari sekali lagi. Jadikan doa kita. Jadikan kerinduan kita, katakan. Kau telah ubah hidupku jadi. Amin, amin, haleluya Tuhan. Tiada kata terlukiskan. Ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan. Katakan kini ku hidup. Kini ku hidup. Katakan kini ku hidup. Kini ku hidup. Sekali lagi, kini ku hidup hanya untuk memuliakan. Berikan sorak-sorai sekali lagi, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu, meteraikan firman-Mu. Memberkati kembali umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kesehatan, kekuatan, anugerah Tuhan menyertai. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sehat Tuhan jagai terus dengan kesehatan. Dan menjadikan mereka berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Hindarkan dari hal-hal yang merusak, menjatuhkan, menghancurkan. Kami yakin akan perlindungan Tuhan yang sempurna ada di dalam kehidupan kami. Sebentar kami siap menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat, kasih anugerah Tuhan menyertai senantiasa kehidupanmu.
Diberkati dimanapun kau berada, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap aspek kehidupanmu. Engkau menjadi orang-orang yang diberkati disertai Tuhan. Kehidupanmu dipegang oleh tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Dan lihatlah mulai hari ini, biarkan kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.